Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azharatiani dengan NIM 1910842027. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji yang telah berkenan untuk menonton video presentasi saya. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Difusi Inovasi Program Isyarat Berkomunikasi bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kota Padang. Pada bab 1, pendahuluan dengan latar belakang, pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inovasi di bidang pelayanan publik merupakan suatu ide yang menciptakan terobosan atau penyederhanaan di bidang aturan, bidang pendekatan, prosedur, dan metode, maupun struktur organisasi pelayanan yang manfaatnya mempunyai nilai tambah yang baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan. Penyelenggara pelayanan publik harus memastikan bahwa pelayanan diberikan secara adil dan tanpa diskriminasi kepada kelompok yang rentan. Di antaranya adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, penyandang disabilitas, perempuan, narapidana, kelompok minoritas, pengungsi dalam negeri, pekerja migran, dan masyarakat asli atau adat. Masyarakat penyandang disabilitas di Indonesia masih sering mengalami perlakuan diskriminatif dalam kehidupan sehari-hari, karena pandangan masyarakat melihat mereka sebagai kurang normal dibanding dengan individu lainnya, akibat perbedaan fisik atau mental yang dimiliki. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas setara dengan masyarakat lainnya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Dasar hukum dari inovasi isyarat berkomunikasi ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Berikut fenomena. Yang pertama adalah EasyBOM merupakan program adaptasi dari keyword signing. Yang kedua, telah dilaksanakannya workshop sebanyak 9 kali. Yang ketiga, telah diadakan paket workshop berupa DVD untuk UPT Pusat Layanan Autis yang ada di Indonesia. Yang keempat, telah diadakan layanan asesmen terhadap anak penyandang disabilitas. Dan yang kelima, dalam pengembangan inovasi EasyBOM, pihak Dinas Pendidikan bekerja sama dengan beberapa pihak dari internasional, nasional, hingga regional. Permasalahan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana difusi inovasi program isyarat berkomunikasi dapat meningkatkan pelayanan publik bagi anak penyandang disabilitas di Kota Padang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana difusi inovasi program isyarat berkomunikasi dapat meningkatkan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Kota Padang. Manfaat penelitian secara teoritis adalah untuk dapat memberikan kontribusi bagi ilmu administrasi publik, konsentrasi manajemen publik, khususnya dalam kajian difusi inovasi program isyarat berkomunikasi dalam meningkatkan pelayanan publik bagi anak penyandang disabilitas di Kota Padang. Secara praktis, manfaat dari penelitian ini adalah memberikan gambaran nyata mengenai difusi inovasi program isyarat berkomunikasi dalam meningkatkan pelayanan publik bagi anak penyandang disabilitas di Kota Padang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kesadaran kepada masyarakat serta pemerintah Kota Padang akan pentingnya kesetaraan terhadap masyarakat disabilitas di Kota Padang. Pada bab 2, yaitu kajian pustaka, di bagian studi penelitian relevan, yang pertama, ada Leli Indah Mindarti, Rendra Eko Wisman, Yalok Rizky Pamula, dengan judul Inovasi Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas melalui Layanan Pojok Braille, studi pada Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Padang. Yang kedua, Umi Zakiyah dan Dina Fadiah, inovasi yang berjudul Inovasi Pelayanan Transportasi Publik Ramah Penyandang Disabilitas DKI Jakarta. Yang ketiga, ada Bu Sri Sudarni, Ihyani Malik, dan Hairana dengan judul Inovasi Pelayanan Larakunyata bagi Penyandang Disabilitas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Dan yang terakhir, ada penelitian dari Alma N. Pepitoy, Elvi Mingkit, dan Edmond R. Kalesaran yang berjudul Media Online Kami Bijak bagi Penyandang Tunarungu di Panti Disabel GMIM Damai Tomohon. Pada bagian kajian teori, menurut Rogers, difusi merupakan salah satu bentuk komunikasi khusus yang digunakan untuk memperkenalkan atau menerapkan gagasan baru.
Dalam konteks ini, difusi selalu terkait dengan gagasan kebaruan atau inovasi. Rogers menjelaskan difusi inovasi sebagai suatu proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu pada waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial. Dengan kata lain, difusi inovasi mencakup upaya untuk mengkomunikasikan dan mengintegrasikan ide atau perubahan dalam suatu sistem sosial dengan tujuan untuk mencapai penerimaan dan penggunaan inovasi tersebut oleh para pemangku kepentingan yang relevan. Menurut Everett M. Rogers, inovasi mengandung 4 elemen, yaitu yang pertama atribut inovasi. Inovasi adalah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi lainnya. Jika ide tersebut merupakan hal yang baru bagi individu, maka itu adalah sebuah inovasi. Menurut Rogers, atribut inovasi memiliki 5 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada keuntungan relatif, kompatibilitas, ketiga kerumitan, yang keempat kemampuan yang diuji cobakan, dan yang kelima adalah kemampuan untuk diamati. Lalu yang kedua, menurut Everett M. Rogers, elemen yang kedua adalah saluran komunikasi. Rogers menyatakan bahwa terdapat 2 jenis saluran komunikasi yang dapat digunakan dalam penyebaran suatu inovasi, yaitu saluran komunikasi interpersonal dan saluran komunikasi media massa. Elemen yang ketiga menurut Rogers adalah jangka waktu. Menurut Rogers, waktu merupakan elemen penting dalam proses difusi. Rogers menyebutnya sebagai proses keputusan inovasi, di mana seorang individu melewati tahap pengetahuan pertama terhadap inovasi. Ini menuju pada sikap untuk memutuskan sebuah inovasi, yaitu dengan mengadopsi atau malah menolak, mengimplementasikan ide-ide baru, serta mengkonfirmasi keputusan tersebut. Lalu yang terakhir adalah sistem sosial. Sistem sosial didefinisikan sebagai suatu set unit yang saling terkait yang terlibat dalam pemecahan masalah bersama untuk mencapai tujuan bersama. Anggota atau unit sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi, dan atau subsistem. Lalu pada bagian skema, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Right of Person with Disabilities atau Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas diturunkan menjadi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemenuhan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Lalu diturunkan kembali menjadi judul Difusi Inovasi Program Isyarat Berkomunikasi dalam meningkatkan pelayanan publik bagi anak penyandang disabilitas di Kota Padang. Lalu penelitian ini menggunakan teori difusi inovasi oleh Rogers, yaitu atribut inovasi, sistem komunikasi, jangka waktu, serta sistem sosial. Selanjutnya, definisi konsep. Yang pertama, pelayanan publik adalah seluruh tindakan yang dilakukan oleh penyedia layanan publik untuk memenuhi kebutuhan tiap masyarakat atas barang, jasa, serta layanan administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Inovasi yang kedua, inovasi sektor publik. Inovasi sektor publik adalah upaya dalam meningkatkan pelayanan pada sektor publik dengan mengadopsi suatu ide atau gagasan yang baru, yang bersifat kreatif dan orisinal, serta memberi dampak maupun manfaat baik secara langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Yang ketiga, difusi inovasi. Difusi inovasi adalah proses di mana inovasi dapat disampaikan melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu pada anggota sistem sosial. Yang keempat, penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik atau mental sehingga terlambat dalam melakukan suatu hal. Dan yang terakhir adalah program isyarat berkomunikasi, di mana program ini dibuat khusus bagi penyandang disabilitas, khususnya kepada anak-anak yang memiliki hambatan komunikasi baik verbal maupun non-verbal. Pada bagian definisi operasional, variabel atribut inovasi dengan indikator keuntungan relatif. Cara mengukurnya yaitu mengidentifikasi upaya inovasi isi bom tersebut dalam memudahkan anak penyandang disabilitas, orang tua, serta tenaga pendidik dalam berkomunikasi. Yang kedua, kerumitan. Cara mengukurnya yang pertama adalah mengidentifikasi kendala dari inovasi isi bom dan mengidentifikasi kesulitan bagi tenaga pendidik, orang tua, serta anak penyandang disabilitas dalam memahami program isi bom. Lalu yang ketiga, kemungkinan dicoba. Yang pertama adalah cara mengukurnya adalah mengidentifikasi inovasi isi bom telah diuji coba terlebih dahulu di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang sebelum diterapkan. Yang kedua adalah menganalisis inovasi isi bom setelah dicoba di lapangan. Dan yang keempat adalah observability, di mana cara mengukurnya adalah menganalisis hasil inovasi isi bom bagi tiap individu yang terlibat. Yang kelima adalah compatibility, di mana cara mengukurnya adalah menganalisis kesesuaian program isi bom dengan norma-norma atau nilai-nilai yang ada.
dan menganalisis kesesuaian program isi bom dengan program yang ada sebelumnya. Pada elemen saluran komunikasi, yang pertama adalah media massa. Cara mengukurnya adalah dengan mendeskripsikan inovasi isi bom telah dikomunikasikan dengan penyebaran melalui berbagai media massa, baik media cetak maupun elektronik. Lalu saluran interpersonal, cara mengukurnya adalah dengan mendeskripsikan inovasi isi bom telah dikomunikasikan dan disebarluaskan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang secara langsung atau tatap muka. Pada variabel jangka waktu, indikatornya adalah pengambilan keputusan inovasi, di mana cara mengukurnya adalah dengan mengidentifikasi jangka waktu yang dibutuhkan dalam keputusan inovasi isi bom oleh OPTD LDPI. Yang kedua adalah proses penyebaran inovasi, dengan mengidentifikasi jangka waktu yang dibutuhkan dalam penyebaran inovasi isi bom oleh Dinas Pendidikan Kota Padang. Lalu yang ketiga adalah tingkat adopsi inovasi dalam suatu sistem, dengan mendeskripsikan tingkat penggunaan inovasi isi bom oleh anak-anak penyandang disabilitas. Lalu pada variabel sistem sosial, indikatornya struktur sosial, cara mengukurnya adalah dengan mendeskripsikan bentuk struktur sosial dalam difusi inovasi isi bom. Lalu pada indikator sistem norma, cara mengukurnya dengan menganalisis apakah inovasi isi bom sesuai dengan norma dan nilai yang ada di tengah masyarakat Kota Padang. Yang ketiga adalah opini pemimpin dan pihak terkait. Cara mengukurnya adalah menganalisis peran dinas dan pihak terkait dalam penyebarluasan dan pelaksanaan inovasi isi bom. Yang keempat adalah jenis keputusan inovasi. Cara mengukurnya adalah mendeskripsikan tanggapan maupun respon masyarakat terhadap inovasi isi bom. Dan yang terakhir adalah konsekuensi inovasi. Cara mengukurnya adalah mengidentifikasi dampak penerapan inovasi isi bom bagi Dinas Pendidikan Kota Padang dan mengidentifikasi dampak yang dirasakan oleh masyarakat penyandang disabilitas dari inovasi isi bom selaku adopter inovasi. Pada bab ketiga, metode penelitian. Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, di mana informan dipilih dengan sengaja atau pihak yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peranan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen utama di mana peneliti terlibat secara langsung dalam penelitian ini dan menulis tentang difusi inovasi program isi bom bagi anak penyandang disabilitas Kota Padang. Baiklah, sekian presentasi proposal penelitian saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji yang telah berkenan menonton video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.